Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, menyinggung tentang masih tingginya harga pangan di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh mantan Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta ini ketika bertemu dengan masa relawannya di lapangan Tegalega, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023 pagi. Anies lebih lanjut memuji gerakan masa relawannya di Jawa Barat yang disebutnya sedang bergerak menuju perubahan. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk mengirimkan pesan kepada kita, kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat luas bahwa di Jawa Barat sedang bergerak dengan rapi barisan mendorong perubahan untuk keadilan bagi Indonesia. Begitu banyak yang hadir dengan kedisiplinan, menggambarkan semangat bahwa kita akan sama-sama menyongsong Indonesia yang lebih maju dan lebih adil, dan itu semua akan menghasilkan persatuan yang kuat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar perubahan, maka kita bicara tentang perubahan yang menginspirasi untuk kebaikan. Kita ingin apa yang menjadi kekhawatiran dan problem di masyarakat bisa kita bereskan sama-sama. Harga-harga yang mahal, betul ibu-ibu? Harga pangan murah apa mahal? Mau diteruskan atau dirubah? Jadi ketika kita bicara perubahan, ingat nih, harga kebutuhan pokok mau dibiarkan terus mahal atau pengen murah? Kalau mau diteruskan jangan ada perubahan. Kalau mau jadi murah, mari kita dukung perubahan, insya Allah, dari harga pangan murah menjadi harga pangan yang terjangkau. Kita mau yang murah. Kemudian kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau sakit ke rumah sakit, jadi sembuh atau jadi miskin? Ini ya, banyak yang datang ke rumah sakit bukannya sembuh, tapi malah. Nah, kita ingin, itu mau dirubah atau didiamkan saja? Dirubah. Kita ingin merubah. Kita ingin rakyat kita terjaga kesehatannya. Setuju? Dan kalau sakit, maka negara hadir memastikan mereka bisa sembuh dengan baik. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda kita banyak yang sudah lulus SMK, lulus kuliah, tapi sulit lapangan pekerjaan. Sulit apa? Sulit lapangan pekerjaan. Mau diteruskan sulitnya? Mau diteruskan sulitnya? Jadi perlu apa? Perlu apa? Jadi kita perlu perubahan. Kita insya Allah siapkan lapangan pekerjaan sehingga yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, mereka bisa bekerja dengan baik dan sejahtera. Ibu bapak sekalian, ketika anak lahir, ayah dan ibunya ingin anak ini tumbuh besar, bisa sekolah, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga bangsa. Betul? Tapi bangku sekolahnya tidak cukup. Betul? Makanya rame PPDB nih sekarang. Zonasi, betul nggak Pak misalnya? Ya. Jadi akar masalahnya apa? Akar masalahnya jumlah bangku SD kelas 1, jumlah bangku SMP kelas 1, SMA kelas 1 jumlahnya tidak sama. Betul? Mau dibiarkan terus atau diubah? Mau dibiarkan apa diubah? Karena itulah insya Allah pendidikan menjadi prioritas utama. Biarkan setiap anak yang lahir di tanah ini, mereka mendapatkan kesempatan pendidikan berkualitas hingga tuntas. Jadi Bapak Ibu sekalian, perubahan ini bukan tentang orang, bukan tentang orang saja. Kalau periode pemerintahan sudah selesai 2024,
pasti akan terjadi perubahan orangnya. Tapi yang kita harus lakukan adalah perubahan kebijaksanaannya. Kita ingin Indonesia yang adil, karena Indonesia yang adil memberikan kesempatan kepada semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tanya mengapa kita berkumpul di sini, kita ingin terjadi keadilan sosial bagi itulah perjuangan kita. Kita ingin perubahan menghadirkan perjuangan menghadirkan kata kuncinya keadilan. Dan partai yang kita sama-sama berada hari ini adalah partai lengkapnya apa? Ulangi. PKS. Kita ulangi lagi. Partainya apa? Kurang keras. Apa partainya? Tepuk tangan buat kita semua. Bapak sekalian, ketika kita berjuang tidak mungkin hanya eksekutif saja, betul? Karena itu harus sama-sama. Insya Allah seperti disampaikan Pak Presiden tadi, Pak Sayu tadi menyatakan bahwa harus dua-duanya kita ikhtiarkan. Siapa yang kita dorong Presiden? Apa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Dua-duanya harus maju kuat. Insya Allah perubahan akan bisa terjadi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita ingat-ingat perubahannya bukan soal orangnya saja, tapi bicara tentang kebijakan. Kita ingin insya Allah harga pangan yang murah, kesehatan yang terjamin, lapangan pekerjaan yang luas, pendidikan untuk semua. Saya ulangi, 1, pangan yang lapangan ulangin, 1, pangan yang 2, 3, lapangan 4. Oh, sekali lagi, 1, pangan yang lapangan 4. Nah, 4 itu kita dorong sama-sama untuk Jawa Barat, untuk Indo. Biiznillah kemenangan akan diantarkan kepada kita. Bapak sekalian, hari ini Bapak berkumpul bersama-sama di bawah terik matahari pagi yang menyehatkan. Dan Bapak Ibu sekalian bisa nanti mencatat, Bapak Ibu, hari Sabtu hari ini ada banyak pilihan untuk Ibu, ada banyak pilihan untuk Bapak. Bisa berada di rumah santai-santai. Bapak Ibu tidak memilih santai-santai. Bapak Ibu memilih untuk datang ke sini, bergerak bersama, mendorong perubahan, menghadirkan keadilan. Bapak Ibu bisa sampaikan, catat baik-baik. Saya menyaksikan beberapa dari di sini membawa anak-anaknya. Mereka melihat dari dekat perjuangan orang tuanya. Dan Bapak Ibu nanti bisa katakan, di tahun 2023, 2024, saya bukan penonton yang diam di samping. Saya adalah orang yang memilih untuk bergerak bersama, memilih untuk turun tangan langsung, memilih untuk menjadi bagian dari yang mendorong perubahan. Itu bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak cucu nanti. Ketika Indonesia berubah, ayahmu, ibumu bukan penonton. Ayahmu, ibumu adalah penggerak perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya pada teman-teman relawan atas peluncuran kampung dan rumah Anies. Seolah menjadi wadah bagi penguatan perjumpaan-perjumpaan antar relawan dan menjadi wadah yang menyediakan informasi, gagasan yang lengkap terkait keinginan kita
untuk sama-sama mendorong perubahan bagi Indonesia yang lebih berkeadilan. Sekali lagi selamat, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kenaikan harga pangan di Indonesia terjadi akibat berbagai faktor, terutama disebabkan oleh kendala distribusi pangan antar daerah yang masih menjadi permasalahan utama di sektor pangan dalam negeri. Akibat distribusi yang belum teratasi dengan baik, harga pangan menjadi naik hingga berdampak pada kenaikan laju inflasi. Padahal, menurut pakar pertanian, Jafar Hafsah, sebagaimana dilansir dari Republika, edisi tanggal 8 Maret tahun 2023, Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hanya saja, ironisnya, Indonesia hanya memiliki sedikit lahan pertanian di daerah-daerah tertentu. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyiapkan bahan pangan dengan harga terjangkau secara merata ke seluruh wilayah. Hal tersebut tak hanya terjadi untuk beras, namun juga untuk komoditas pangan pokok lainnya. Jafar mengakui bahwa memecahkan masalah pemerataan distribusi pangan bukanlah perkara yang mudah. Namun, pemerintah tetap dituntut untuk bisa menyiapkan bahan pangan yang mudah dijangkau oleh penduduk Indonesia. Jadi, tak hanya untuk soal pasokan, namun pula untuk harga yang rendah. Beras adalah salah satu contoh harga pangan di Indonesia yang lebih mahal dari harga internasional. Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia Economic Prospect pada Desember tahun 2022 menyebut bahwa harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dibandingkan harga beras di Filipina. Selain itu, harga beras di Indonesia juga 2 kali lipat lebih tinggi dari harga beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Bank Dunia pun menilai tingginya harga beras di Indonesia turut menjadi salah satu pendorong dari kenaikan inflasi pangan domestik. Dari Bandung, tim KBA News TV melaporkan. Tiba saat